Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas salah satu KD dari bahasa Indonesia, yaitu KD atau kompetensi dasar menulis teks prosedur. Baik. Oke. Nah, di sini kenapa kita harus menulis teks prosedur? Itu agar hidup kita menjadi kreatif dan makmur. Maka mari kita belajar menulis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi deskripsi atau gambaran dan langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biasanya dilakukan secara fisik, ya, atau mental. Ada 3 jenis teks prosedur, ya, atau procedural text. Yang pertama yaitu teks prosedur atau procedural text yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara melakukan sebuah instruksi secara manual. Ya, contohnya bagaimana memainkan video game atau bagaimana cara menyalakan komputer dan seterusnya. Misalnya gambar berikut ini. Nah, di sini ini sifatnya teknis, mekanis, ya. Jadi kita tidak akan pelajari ini, tidak akan kita bahas teks prosedur yang sifatnya teknis atau mekanis. Mengapa? Karena hal seperti itu, prosedur seperti itu bisa dituliskan dalam bentuk gambar. Nah, kita tidak belajar di situ, ya. Baik. Yang kedua, teks prosedur yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu dengan peraturan. Contoh aturan berkendara yang baik atau aturan bermain game yang baik dan seterusnya. Ini juga tidak kita pelajari, misalnya seperti gambar seperti ini. Ya, tidak kita pelajari. Mengapa? Sekali lagi, karena di sini bersifat teknis, bersifat mekanis, dan itu bisa dilakukan dalam bentuk gambar, bisa diberikan contoh dalam bentuk gambar. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contoh, kiat membuat hidup bahagia atau bagaimana menggapai sukses dalam karir dan seterusnya. Ya, nanti di dalam tugas Anda harus bisa menuliskan artikel yang berisi teks prosedur yang berhubungan dengan kebiasaan manusia, ya, atau habit manusia atau adat istiadat. Intinya teks prosedur yang kita tulis nantinya memberikan inspirasi, memberikan motivasi, ya. Kalau perlu teks prosedur tersebut berdasarkan pengalaman pribadi Anda. Karena bagaimanapun ketika kita berbagi pengalaman, maka itu kan memberi sebuah contoh motivasi, contoh aspirasi buat orang lain, ya. Ini yang penting. Nah, ini kaitannya antara teks prosedur yang kita pelajari dengan manfaatnya buat orang lain. Baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh teks prosedur berikut ini yang berhubungan dengan kebiasaan. Misalnya, yuk kita kenali 7 cara menjadi pemimpin yang baik. Oke, di sini sebelum kita langsung ke teks prosedur, ya, sebelum ke langkah-langkah, biasanya ada bagian pembuka atau lead. Nah, bagian pembuka ini berisi gambaran apa yang mau kita lakukan, apa manfaatnya, ya. Di sini semacam pengantar, tetapi pengantar itu, ya, harus bermakna. Pengantar itu memberikan gambaran. Nah, untuk teks prosedur nanti yang akan kalian buat, akan kalian tulis, yang pertama untuk judulnya jangan memakai angka. Terus ini juga terlalu judulnya, ya, kurang atraktif. Nah, usahakan nanti judulnya bisa atraktif, yang menarik, yang provokatif kalau perlu. Ya, karena bagaimanapun kita hendak memotivasi orang. Kemudian bagian paragraf pembuka atau lead itu cukup 1 atau 2 paragraf, ya.
cukup 1 dan 2 paragraf. Baru setelah itu nanti kita langsung ke ke langkah-langkahnya. Di sini langkahnya 1, mengikuti aturan main. Ini dijelaskan ya dalam bentuk 1 atau 2 paragraf. Apa maksudnya? Kemudian kedua, memiliki motivasi tinggi, ya. Ini juga dijelaskan 1, 2 paragraf. Kaitannya mengapa memiliki motivasi tinggi ini bagus untuk menjadi pemimpin. Kemudian mengenal waktu, objektivitas, bersosialisasi dengan karyawan, tegas, konsisten, dan seterusnya. Baik, ini ya harus urutan-urutan ini pada saat prosedur yang kita buat nanti tidak harus berurutan seperti itu. Ya, fleksibel aja. Mau konsisten ini mau ditaruh di nomor 1, mau taruh tegas di nomor 2 dan seterusnya enggak masalah. Ya, jadi pada saat kamu menulis, yang penting intinya tadi dijelaskan, ya, tetapi tidak harus sesuai dengan urutannya. Bebas urutannya. Baik, itu yang akan kita lakukan. Oke, berikutnya nanti kita lihat di Google Classroom. Tugasnya semuanya akan dibahas di Google Classroom. Oke, ditunggu. Dan untuk hari ini absensinya ditunggu sampai jam 11. Ya. Untuk kelas 11 absensinya berupa upload foto diri di Google Class untuk masing-masing dan tugas untuk PJ membuat foto grid yang dikirimkan ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.